belum profesional, jadi mau matiin, memute all itu bingung nyarinya itu di mana. Enggak, tadi kalau nggak keluar tulisannya. Oke, tapi sekarang sudah aman, sudah di mute all. Oke, kita kan sudah belajar beberapa bulan lalu sih tentang yang persiapan rapture. Yang pertama itu kita menyiapkan, kita harus menyiapkan apa itu, menjaga minyak dan api. Kemudian persiapan rapture yang kedua kita sudah belajar 2 minggu lalu ya, kalau nggak salah, atau minggu kemarin ya, tentang menjaga pakaian. Nah, sekarang adalah persiapan rapture bagian yang ketiga. Persiapan rapture itu, sudah saya rekam. Persiapan rapture itu yang ketiga adalah berbuah. Kita harus menghasilkan buah atau tetap berbuah. Saya buka dulu ya ininya apa, PowerPoint-nya. Persiapan rapture yang ketiga adalah berbuah. Nah, kita sudah tahu ya, berbuah itu banyak hal. Berbuah jiwa, berbuah kita di dalam menghasilkan karya-karya kita itu juga harus berkembang, menghasilkan buah-buah dari pelayanan, kemudian juga berbuah-buah roh. Nah, tapi hari ini saya fokus kepada berbuah kasih. Kenapa? Karena inti dari segala sesuatu adalah kasih. Kita bisa melayani, kita bisa melakukan apa saja, tetapi tanpa kasih, maka segala sesuatunya itu tidak bisa maksimal dan bisa sia-sia. Makanya Tuhan itu, kapan hari ya yang kita belajar tentang Perjanjian Lama, itu kita belajar bagaimana tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini, ya kan? Tetapi di Perjanjian Baru kita tidak belajar tentang jangan ini dan jangan itu, tetapi belajar tentang mengasihi. Kalau di Perjanjian Lama, selama kita nggak membunuh, kita nggak mencuri, kita tidak mengingini istri orang, suami orang, hartanya orang, itu sudah bagus, sudah 100 nilainya, itu sudah melakukan hal yang luar biasa, sudah melakukan hal yang baik. Tetapi di Perjanjian Baru berbicara tentang kasih. Kasih harus melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan orang lain, yaitu karena kasih untuk memberi keuntungan bagi orang lain. Karena itu di Perjanjian Baru kita udah belajar 2 minggu yang lalu bagaimana kasih itu tidak bisa pasif. Kalau kita pasif tidak ada nilainya. Kasih itu tidak bisa berdiam diri. Nah, saya sekarang baca dulu ayatnya ya, tapi ini ayatnya saya cuma potong aja. Di Galatia 5 ayat 22. Buah roh adalah kasih. Nah, sekali lagi, kasih itu tidak bisa pasif. 2 minggu yang lalu kita belajar. Misalnya kita melihat orang lapar. Terus kita ini sebenarnya punya makanan. Bisa berbagi sama orang itu. Kecuali memang kita nggak bisa berbagi ya. Ini bicara bukan seluruh dunia dulu lah. Tetapi orang yang kita kenal, orang yang dekat, ya kan? Kita bisa menolong, tapi kita tidak melakukan, maka ini adalah pasif. Kasih itu harus aktif. Makanya di dalam firman Tuhan yang kapan hari kita belajar, ada pada waktu raja atau Tuhan pada waktu masa penghakiman akan memisahkan domba dan kambing. Yang domba-domba adalah yang melakukan segala sesuatu, kasih itu aktif. Tuhan katakan pada waktu engkau memberi kepada orang yang paling hina, pada waktu engkau mengunjungi orang-orang di penjara, engkau memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya pakaian, engkau memberi makanan kepada mereka yang nggak makan, engkau sudah melakukannya untuk aku. Sementara kambing itu tidak berbuat jahat. Yang dikelompokkan sebagai kambing, mereka tidak berdosa. Dia dikatakan tidak dikatakan bahwa mereka mencuri, mereka membunuh, mereka mengingini harta orang lain. Tidak. Kesalahan mereka hanya satu, tidak aktif. Mereka tidak menolong pada waktu
mereka bisa menolong orang. Mereka sebenarnya bisa memberi makan, tetapi mereka tidak memberi makan. Makanya akhirnya mereka pasif dan itu dibuang oleh Tuhan. Jadi kita mulai melihat bahwa kasih itu harus aktif. Nah, pada waktu kita, supaya kita itu rapture, kita harus belajar memiliki kasih di hati. Karena kasih itulah adalah pijakan Tuhan untuk bisa melakukan banyak hal besar lewat hidup kita. Baik itu, makanya kenapa kita diberi karunia. Misalnya karunia-karunia 9 karunia, ada karunia kesembuhan, ada karunia bahasa roh, membedakan roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia mujizat, ada karunia banyak hal. Karunia-karunia itu semua adalah supaya kita bisa menolong orang lain. Tetapi bagaimana kalau kita tidak punya kasih? Nah, supaya kita itu mempersiapkan rapture, sebenarnya yang banyak kita persiapkan itu adalah kasih. Nanti saya akan jelaskan, kasih ini adalah salah satu juga untuk menyiapkan minyak di dalam kehidupan kita. Nanti saya akan jelaskan ya. Tetapi yang pertama, saya cuma ulang sedikit saja tentang kapan hari saya bicara tentang keselamatan, tentang keseimbangan. Keselamatan, sekali lagi banyak orang yang hanya bertuju kepada ayat ini di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebentar ya. Kayaknya saya harus rekam di sini juga karena suaranya kalau di Zoom kadang putus-putus. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetapi Alkitab di Matius 7 ayat 2 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi keselamatan itu ada dua kaki yang kita harus berdiri. Yang pertama kita berdiri atas anugerah, yang kedua kita harus berjalan dalam menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi supaya kita terus naik kepada level-level yang berikutnya, atau masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan, maka langkah pertama kita menerima anugerah, langkah kedua pertobatan. Kita bisa bertobat, ya kan? Kemudian karena bertobat kita mendapatkan anugerah kembali. Kemudian kita melangkah lagi di kaki yang kiri, yaitu pertobatan. Karena bertobat maka kita mendapatkan anugerah lagi untuk kita bisa naik lagi. Jadi harus dua kaki. Nah, ada dua ajaran yang ekstrim. Yang pertama, orang-orang diajar begini, semua perbuatan kita itu tidak menyelamatkan. Semuanya itu betul, kalau itu di luar Kristus tidak akan bisa menyelamatkan. Karena dosa itu adalah hutang. Hutang harus dibayar. Tetapi karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesuslah yang membayar hutang dosa kita. Itu sebabnya dikatakan semuanya sudah lunas dibayar. Lunas. Nah, yang sekarang kita harus membayar apa yang kita bisa bayar, yaitu kita mulai menerima anugerah yang dituntut sama Tuhan. Karena kamu diampuni, maka kamu diampuni. Ya kan? Itu karena kamu sudah dikasihi, maka kamu mengasihi. Jadi tuntutan Tuhan di perjanjian baru adalah kasih. Karena kamu sudah menerima kasih, kamu harus mengasihi. Karena kasihlah saya tidak membunuh. Karena kasihlah saya tidak menginginkan barang milik orang lain. Karena kasihlah saya mau melayani. Karena kasihlah saya memberi makan. Karena saya mengasihi Tuhanlah saya mau hidup benar. Karena saya mengasihi Tuhanlah saya hidup dalam pertobatan. Ada dua ekstrem yang
pertama tadi, yaitu semua perbuatan kita tidak menyelamatkan. Makanya kita hanya butuh iman, tidak perlu perbuatan. Akhirnya banyak orang Kristen yang sembrono. Tetapi ada ekstrem yang kedua, yaitu mengatakan bahwa kita harus meninggalkan dunia ini, meninggalkan semua kesenangan dunia, jangan menginginkan kekayaan, jangan menginginkan kesembuhan, selalu hidup kudus, selalu hidup suci, berusaha untuk nyalipkan daging, terus kemudian jangan ada setitik pun noda di pakaian kita. Akhirnya semua fokus kepada perbuatannya sendiri. Itu juga salah. Karena kita tidak bisa berbuat benar tanpa grace, tanpa anugerah. Ada seseorang di komen di YouTube saya bilang begini, kita ini semua orang harus diajarin hidup sempurna, tidak ada dosa sama sekali. Sama sekali tidak dosa. Kalau tidak diajar tentang hidup sempurna, maka pendeta ini sesat. Terus saya bilang begini, kalau memang diajar sempurna, gak perlu mengajarkan bahwa orang yang tidak sempurna yang mengajarkan bahwa kita ini tidak bisa langsung sempurna, itu sesat, tapi tunjukkan caranya untuk hidup sempurna. Terus saya bilang begini, coba 1 bulan saja kamu hidup sempurna, tidak jatuh dalam dosa sama sekali. Karena dia katakan itu bisa dilakukan, dia bilang. Kalau memang bisa, sebulan ini saja kamu tidak pernah jatuh dalam dosa. Kamu yang ngomong sama saya, balik ke sini, ceritakan sama saya akan lakukan. Saya akan meniru kamu. Dan dia nggak balik lagi. Karena apa? Memang nggak ada manusia bisa sempurna dalam waktu, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam 1 hari aja kita nggak berdosa sama sekali. Ya kan? Maksudnya kita menjadi sempurna adalah kita setiap hari dikuduskan. Setiap hari kita hidup dalam pertobatan. Selalu ada yang baru. Ada yang kita baharui dalam hidup kita. Makanya langkah kita itu selangkah demi selangkah. Kita menerima anugerah untuk kita bisa melangkah maju lagi. Hidup di dalam pertobatan. Minta anugerah lagi. Hidup dalam pertobatan. Makanya kita tidak bisa lepas untuk berbuat benar dari Tuhan. Tapi kita juga tidak bisa lebih dalam masuk ke pengenalan akan Tuhan tanpa pertobatan. Makanya perlu 2 kaki. 1 kaki iman, kita diselamatkan karena anugerah. Itu intinya kita terus butuh anugerah. Kita butuh pengampunan. Tapi di kaki kiri kita selalu maju untuk bertobat supaya bisa menjadi pelaku firman. Makanya akhirnya kita terus bawa naik, kita terus naik dengan 2 kaki. 1 langkah anugerah, 1 langkah pertobatan, anugerah pertobatan, sehingga kita terus disempurnakan. Jadi bukan langsung jadi sempurna, nggak bisa selama di dunia kita nggak bisa langsung sempurna. Tetapi setiap hari kita mengalami penyempurnaan dengan apa? Hidup dalam pertobatan. Setiap hari ada, kita selalu dibawa untuk menjadi semakin dewasa, dan semakin dewasa. Amin. Itu. Jadi kita ini berbuat benar menjadi pelaku firman tidak dengan kekuatan sendiri, tidak stres, tidak dengan ketakutan, nanti saya ke neraka dan sebagainya. Enggak, kita ini melakukan segala sesuatu dengan kemerdekaan, karena Tuhan bersama kita. Makanya kita itu caranya lengket dulu kepada Tuhan, baru berbuat benar. Bisa berbuat benar, lengket lagi sama Tuhan, berbuat benar itu terus. Begitu. Oke. Nah, sekarang saya bicara dulu tentang kasih supaya kita mengetahui apa itu tentang kasih yang Tuhan ajarkan. Kita tidak bisa rapture pada waktu hati kita tidak ada kasih. Maka firman Tuhan berkata, di pada akhir zaman, kasih setiap orang akan menjadi dingin. Karena banyak orang akan kehilangan kasih. Tetapi orang-orang yang melekat kepada Tuhan tidak akan pernah kehilangan kasih. Karena kita selalu menerima kasih. Amin. Nah, itu dulu. Jadi sekarang saya baca dulu kasih di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 kita semua sudah tahu tentang orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya,
Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah orang sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya dan menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sedang, sebentar ketutupan tulisannya. Ketunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Di sini ada firman Tuhan, di sini dikatakan begini. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saudara, kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan begini. Belilah daripadaku minyak. Dan firman Tuhan juga mengatakan jangan merusakkan minyak dan anggur. Jadi kita tadi melihat bahwa orang ini menolong orang lain, ini orang Samaria bagi orang Yahudi adalah musuh. Kita tidak tahu siapa yang dianiaya, tetapi ada banyak yang memberikan penafsiran, kemungkinan besar orang yang dianiaya, orang dirampok tadi adalah seorang Yahudi. Jadi kalau misalnya memang itu orang Yahudi, orang Samaria ini menolong orang yang dirampok tadi, berarti dia mengasihi, menolong musuhnya. Karena orang Yahudi dan orang Samaria itu bermusuhan. Jadi Tuhan tidak hanya menggambarkan orang ini mengasihi orang, tetapi menggambarkan orang ini mengasihi musuhnya. Dan dikatakan dia ini menolong dia dengan minyak dan anggur. Saudara, firman Tuhan katakan, belilah daripadaku minyak. Maksudnya beli daripadaku, minyak ini hanya kita dapatkan dari Tuhan. Berarti ada harga yang harus saudara bayar untuk selalu memperoleh minyak yang dari Tuhan. Kalau dikatakan belilah minyak daripadaku, kalau usah dibuka ayatnya ya, minggu lalu kita sudah belajar, belilah daripadaku minyak dan pakaian, ya kan? Beli daripada Tuhan. Nah, apa yang dapat kita beli dari Tuhan? Uang apa yang dapat kita bayar untuk kita beroleh minyak? Uang yang kita bayar untuk beroleh apa yang kita harus dapatkan dari Tuhan. Itu kita hanya bisa bayar dengan kasih. Karena kasih itu selalu ada harga yang dibayar. Yesus menebus kita dari dosa dibayar dengan kasih. Karena kasihlah dia mau mati di atas kayu salib. Makanya dia kemudian membayar hutang-hutang kita dengan nyawanya.
Maka saya katakan, Yesus di atas kayu salib, dia tidak akan berhasil, dia tidak akan menang, dia tidak akan bisa menebus dosa saudara. Kalau pada puncak dia di kayu salib, detik dia mau mati, dia tidak melepaskan pengampunan. Pada waktu dia melepaskan pengampunan, disitulah dia membayar harga lunas. Kenapa? Dia tidak menggerutu, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak marah, tetapi dia justru melepaskan pengampunan. Nah, saudara harus tahu, kasih adalah harga yang kita bayar untuk beroleh minyak. Makanya minyak itu juga berbicara tentang urapan. Urapan tidak bisa diberikan kepada kita kalau kita tidak terjun melayani orang lain. Kalau kita tidak melakukan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan dan bukan untuk kasih. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Maksudnya kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Tidak ada orang yang dapat melakukan segala sesuatu untuk kepentingan orang lain kalau bukan karena kasih. Tidak ada orang yang mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan, kalau bukan karena kasih. Inilah harga yang dibayar. Makanya menjaga buah-buah roh itu intinya itu kasih. Makanya saya nggak lagi membuka di sini tentang pelayanan, tentang buah-buah kesabaran dan sebagainya, karena semua dirangkum di dalam kasih. Pada waktu saudara mulai berkorban kasih, saudara sedang melipat gandakan minyak yang ada pada dirimu untuk bisa mengobati orang lain. Makanya orang yang suka berdoa untuk orang lain, Tuhan memberikan dia pengurapan lebih, supaya dia bisa berdoa lebih fokus, lebih tajam, dan bisa mendoakan orang-orang lain lebih banyak, bahkan orang yang tidak dikenal pun tiba-tiba wajah orang itu muncul pada saudara. Tiba-tiba ada bendera muncul di hadapan saudara, yang artinya saudara berdoa untuk negara, di mana bendera itu ditunjukkan kepada saudara. Jadi kasih itu yang membuat segala sesuatu berlipat ganda, termasuk diantaranya adalah minyak dan anggur. Kenapa? Dengan hal itulah saudara bisa memberi minyak, memberi pertolongan kepada banyak orang. Jadi saudara harus berbuah kasih untuk kita bisa rapture. Tidak ada orang yang egois, tidak punya kasih, hidup untuk dirinya sendiri yang ikut rapture. Makanya saya katakan, bukan orang yang sibuk mikirin masuk surga yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan kepastian kamu masuk surga. Kamu diselamatkan, hutangmu lunas dibayar. Tapi sekarang, harga yang kamu bayar adalah membawa surga turun ke bumi. Membawa kasih surga turun ke bumi. Dan firman Tuhan katakan tidak ada orang yang berperang tanpa Tuhan memberikan perlengkapan perang. Selain perlengkapan perang itu dari Tuhan. Urapan dan kuasa itu dari Tuhan. Makanya pada waktu Saul sudah tidak mau melakukan kehendak Bapa, maka urapannya berhenti. Urapan bicara tentang minyak. Jadi kita itu harus terus penuh Roh Kudus. Makanya orang yang bergairah untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, bergairah untuk mengembangkan pelayanannya, itulah yang akan terus melipat gandakan urapan, minyak, karunia ada pada dirinya. Supaya saudara lebih banyak memberikan kasih. Nah, banyak orang itu selalu mikirnya begini. Saya itu ingin pelayanan, tapi di gereja saya tidak dikasih pelayanan. Itu pikiran yang salah. Pelayanan itu intinya adalah kasih. Apa yang saudara dapat lakukan untuk menyatakan kasih kepada Tuhan?
yaitu saudara mulai melayani banyak orang, berkorban. Orang ini tadi orang Samaria, dia itu mengorbankan sampai dia membayar orang, membayar penginapan. Dua hari gajinya dia bayar untuk bayar penginapan. Bahkan dia katakan, kalau kurang, ngomong sama aku. Saudara, apa sih yang kita bisa bayar kepada Tuhan untuk beroleh minyak? Nggak ada. Yang kita bisa bayar adalah memberikan kasih. Kita itu bisa membayar harganya dengan kasih. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan dengan apa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bayar harganya, kita ngantuk-ngantuk, kita berdoa, kita cari Tuhan. Tapi yang kedua, yang menggerakkan hati Tuhan, membuat kamu mendapatkan minyak pada waktu kita menjadi pelaksana firman. Jadi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang. Makanya orang yang punya pahit tidak bisa mengampuni, tak bisa rapture. Karena kasih itu penting, tapi kasih itu tidak pasif. Kasih di sini saya tidak mempunyai kepahitan, sudah benar, itu 0 tapi nilainya. Tapi pada waktu kita bergerak, saudara sedang melipat gandakan minyak. Saya nggak percaya orang ini tadi memberikan minyak kepada banyak orang, mengobati orang sakit, lalu minyaknya habis. Karena Alkitab selalu menggambarkan, pada waktu ada janda nabi, pada waktu dia punya banyak hutang, minyak di dalam buli-buli itu mengalir kalau dituangkan. Selama buli-buli yang dia harus tuangan tidak pernah habis, maka minyak itu nggak pernah berhenti. Demikian juga pada waktu seorang janda Sarfat yang memberi makan kepada Nabi Elia, dia pun cuma punya minyak sedikit dan tepung sedikit. Tapi semuanya tidak habis pada waktu dia memberi makan kepada Elia yang ternyata dia sendiri membutuhkannya. Uang atau harga termahal dari seseorang adalah pada waktu dia bisa melepaskan apa yang dia butuhkan sendiri untuk kebutuhan Tuhan. Apa kebutuhan Tuhan? Tuhan bisa membutuhkan kasih kita, uang kita, makanan kita, atau yang kita miliki untuk Tuhan, pelayanannya Tuhan, karena Tuhan ada sebuah pelayanan untuk penginjilan, sebagainya, atau karena Tuhan ingin memberi makan orang lain. Harga terbesar adalah pengorbanan. Makanya kenapa selalu semua bicara tentang korban. Kenapa kemudian kenapa rasul-rasul itu bisa mengakhiri hidupnya dengan keberanian walaupun dia dianiaya. Karena dalam aniaya pun mereka mengeritakan Injil, mereka melayani orang lain, mereka mengasihi orang lain. Kalau tidak karena kasih, lebih baik sembunyi, saudara. Yang penting saya nggak murtad, saya sembunyi aja. Saudara, kalau saudara hanya untuk mati, selamat, bisa untuk bersembunyi. Tetapi untuk rapture, kita butuhkan minyak. Ada hal-hal yang kita lakukan, membayar harganya, yaitu dengan menjadi pelaku firman. Ada harga yang kita bayar. Makanya orang Samaria ini punya minyak dan anggur untuk menolong orang lain. Karena dia tidak hanya mengasihi orang, tetapi dia mengasihi musuhnya. Mengerti sampai sini ya? Kemudian saya lanjutin. Tadi kita bicara tentang kasih, kita belajar dari orang Samaria. Nah, yang kedua, kita itu belajar tadi itu ya tentang mengasihi, tapi tadi sebenarnya saya nggak bicara tentang minyak, tetapi ini sebenarnya juga ada gambaran tentang bagaimana kita melipat gandakan, karena kita udah belajar juga di pengajaran ini kan, di dalam Tuhan itu ada 2 kunci berkat. Yang pertama,
kalau kita kalau kita mengumpulkan itu adalah penambahan. Tapi pada waktu kita membagikan, maka akan terjadi pelipat gandaan. Makanya karunia kita bisa berlipat ganda pada waktu kita memakai untuk melayani orang lain, memperlengkapi orang lain, maka karunia itu akan berlipat ganda. Kalau kita memberikan kasih kepada orang lain, maka kasih itu akan saudara akan menerima kasih berlipat ganda. Kalau saudara memberi makanan, maka seperti Yesus pada waktu memecah-mecahkan roti dan ikan, maka semuanya itu berlipat ganda. Selama orang belum kenyang, roti itu tidak pernah habis. Maka ikan itu dipecah-pecahkan tidak pernah habis. Dan orang ini, pada waktu orang Samaria ini membagikan minyak yang dia punya, maka minyak dia tidak akan pernah habis. Jadi kita harus hidup di dalam kasih. Kita membayar harganya dengan intim dengan Tuhan. Karena disitulah urapan Tuhan, minyak pengurapan Tuhan turun. Karena minyak bicara juga urapan. Minyak itu membuat kita diurapi, membuat kita punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Makanya Daud, Yusuf, Daniel, semuanya itu bisa melakukan segala sesuatu. Karena ada urapan Tuhan menyertai dia. Urapan itu membuat dia dimampukan melakukan perkara-perkara besar, bahkan setia sampai akhir, di luar kekuatan dari manusianya sendiri. Makanya kita itu harus hidup di dalam kasih. Kasih itu tidak pasif. Waktu kita aktif menolong banyak orang, maka minyak itu akan terus bertambah. Makanya kapan hari kan ada yang dapat mimpi, ya, dapat penglihatan, ya kan? Ibu siapa itu, ada seorang hamba Tuhan yang menerima amplop coklat, uangnya itu isinya uang tok. Kenapa dikasih uang? Itu Tuhan kasih. Karena selama ini dia pelayanannya adalah memberi makan kepada banyak orang, menolong banyak orang miskin, memberi sekolah gratis. Sehingga Tuhan itu menambahkan terus amplopnya. Gak pernah habis. Karena hidupnya adalah untuk memberikan, untuk menolong, untuk menolong, untuk menolong. Seseorang yang memberikan minyak atau perhatiannya kepada orang lain, urapannya untuk melayani orang lain. Makanya orang yang punya karunia kesembuhan, dia tidak akan pernah tidak mendoakan orang sakit, ya kan? Nah, itu contoh-contohnya. Jadi hidup kita intinya harga yang kita bayar untuk peroleh minyak adalah melakukan perbuatan-perbuatan kasih untuk melipat gandakan. Lalu yang kedua, kita harus memiliki hati yang bersih untuk kita rapture. Jangan menyimpan luka hati. Loh, sudah 1 jam ini tadi. Sorry ya, kelamaan ya ngomong. Tumben saya ngomongnya pelan-pelan ya ini tadi. Kok sudah jam 9? Nah, jangan menyimpan luka hati. Saya agak ngebut kalau begitu. Di 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Makanya ada banyak orang berpikir, setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Dan banyak orang tidak percaya, waktu saya katakan orang yang punya kebencian tidak mengampuni, dia tidak bisa diampuni. Padahal di sini Alkitab jelas berkata, orang yang tidak memiliki, orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Bahkan kita kemarin juga nyambung tentang pakaian. Begitu kita berpikiran buruk, kita berpikiran dosa saja, sudah membuat pakaian kita tercemar. Apalagi waktu kita marah dan penuh kebencian, pakaian kita terkoyak.
Kemudian yang kedua, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kegelapan itu, kebencian membuat orang itu hidup dalam gelap. Padahal yang diangkat Tuhan adalah anak-anak terang. Kita tidak boleh hidup di dalam gelap. Engkau sudah terima keselamatan, seharusnya engkau kemudian menjadi pelaku firman, tetapi menyimpan kebencian. Makanya inti dari pelaku firman adalah kasih. Gak usah dulu mikir yang lain-lain. Kasih itu dasarnya. Kemudian di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Karena yang dikasihi Tuhan, inti dari keselamatan yang Tuhan berikan, inti semua yang Tuhan lakukan adalah supaya semua orang diselamatkan. Makanya kalau kita mengasihi Tuhan, pasti jadi pelaksana firman, yaitu membawa surga ke bumi, yaitu membawa kasih Tuhan ke bumi. Makanya kemarin kita belajar orang yang tidak seimbang, dia cari surga, seminggu di gereja, pelayanan 1 hari, sampai lupa bawa surga ke bumi. Dia lupa membawa surga di rumahnya. Makanya banyak orang pelayanan, banyak doa syafaat, kumpul dengan para pendoa syafaat, bahkan doa puasa dengan para pendoa 3 bulan, ke bukit doa, lupa dengan suaminya, lupa dengan semuanya, tidak membawa surga ke bumi. Akhirnya terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan, karena tidak membawa surga ke bumi. Kasih itu membawa kasih Tuhan ke bumi. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan jangan engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini perjanjian lama. Mengasihi manusia seperti dirimu sendiri, tapi di perjanjian baru, kasihlah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Kita intinya adalah yang selalu kita koreksi di dalam hati kita adalah kasih. Orang yang punya kasih, dia mau berubah. Saya dengan suami, saya pernah marah dengan dia itu dulu ya, waktu pertama menikah. Itu pun karena orang lain. Karena dia, ada orang lain itu, suami saya itu baik banget. Ada orang lain itu suka manfaati suami saya, utang gitu ya, suka utang. Suami saya kalau dengan teman, sahabat, dia tidak akan berkata tidak. Mau utang berapapun, tidak akan ditagih. Walaupun orangnya tidak bayar, nanti utang lagi pun nggak ditagih. Jadi saya marah sama dia waktu itu. Ada orang kerja dengan suami saya, dia datang, harusnya jam 8, kerja jam 10, pulangnya harusnya jam 9. Dia datangnya jam 6, jam 8, sudah pulang, dan gajinya utuh. Makanya orang itu dulu nggak suka sama saya, karena sejak menikah ada penjaganya yang kejam, katanya saya sekretaris yang jahat. Saya mulai halangi, saya marah waktu itu. Tetapi karena dia mengasihi, dan mengasihi Tuhan, dia mau berubah. Saya pun begitu. Makanya nggak cekcok. Kenapa? Karena selalu tahu salah, langsung berubah. Itu kasih. Nah, kasih ini membuat kita terus mendatangkan minyak. Kemudian, next time ya, kita akan pelajari lagi ya tentang minyak. Next time. Kok bisa kasih itu dapatkan minyak next time? Oke, kemudian, ya salah satunya itu kan, seorang wanita janda Sarfat itu memberikan makan kepada Elia, minyaknya tidak pernah habis. Betul? Tidak pernah habis. Nah, kemudian tadi saya katakan dosa di dalam doa Bapa kami itu kan begini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami. Kata bersalah ini artinya hutang. Jadi
Tuhan, ampunilah utang-utang kami seperti kami mengampuni hutang orang lain kepada kami. Maksudnya adalah, pada waktu ada orang yang bersalah kepada kita harus melepaskan pengampunan. Ada orang yang saya baru saja mendengar kesaksian seseorang itu sangat kaget waktu Tuhan bawa ke neraka. Karena di sana ada banyak hamba Tuhan dan orang Kristen di neraka. Kalau kita diselamatkan hanya karena iman dan perbuatan kita tidak diperhitungkan, maka Tuhan tidak perlu membuat ayat firman Tuhan yang berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dan Tuhan juga tidak perlu menuliskan ayat yang berkata, ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Karena perbuatan itu penting, tapi perbuatan yang bagaimana? Bukan perbuatan baik, tetapi perbuatan yang semuanya dasarnya dari kasih. Makanya selalu dasarnya itu hati, bukan apa yang kita lakukan. Hati dulu yang penting. Yang selalu dilihat Tuhan adalah hati, baru buahnya. Tapi yang pertama adalah hati. Tentang pengampunan saya sudah pernah sampaikan ya, bahwa pada waktu kita tidak mengampuni, kita tidak bisa diampuni. Atau kita baca aja deh saya ayatnya ya. Sebelum saya lanjutin, saya percepat aja supaya cepat. Dosa sama dengan hutang. Di Alkitab, di Matius 1 ayat 23-34, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapankanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan. Oke, kita lewati aja. Kita sudah tahu intinya bahwa raja itu menganggap lunas hutang-hutangnya. Tetapi kemudian hamba itu punya hamba yang lain yang punya hutang. Yang sangat nilainya sangat kecil. Tetapi dia tidak mau mengampuni orang itu. Dan dikatakan melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bicara tentang kita sudah diselamatkan, hutang-hutang kita sudah dilunaskan. Tetapi kemudian bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Artinya kita sudah menerima pengampunan, hutang kita sudah lunas dibayar, sudah dianggap lunas, tidak perlu bayar hutang. Tetapi karena dia tidak mau mengampuni temannya, maka firman-Nya berkata, maka tuannya itu menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Berarti yang tadinya kamu punya hutang dosa yang sudah dibayar oleh darah Yesus, sekarang kamu tidak melepaskan pengampunan kepada orang yang berhutang kepadamu. Saya nggak bicara uang ya, tetapi bicara tentang kesalahan, kepahitan. Atau kalau uang ya udah lepasin. Ampuni saja. Kamu tidak melunas, kamu tidak mengampuninya, maka kamu yang harus membayar sendiri dosa-dosamu yang kemarin. Makanya ada banyak orang yang tidak percaya. Waktu saya ceritakan teman saya sendiri sudah masuk neraka karena tidak mengampuni. Nah, kalau keselamatan saja orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan tidak masuk surga, apalagi rapture. Harga yang kita bayar untuk mengampuni teman itu sangat murah dibandingkan dengan surga. Tetapi dengan keangkuhan kita, sama mempertahankan sakit hati kepada orang,
sangat mahal harganya pada waktu kita harus membayarnya kalau kita tidak diampuni. Karena anugerah terbesar dalam kehidupan kita adalah pengampunan. Setiap orang yang sudah di neraka, mereka butuhkan hanya satu, pengampunan, tetapi sudah tidak bisa lagi. Kemudian ayat ini diteguhkan di dalam ayat yang tadi di atas diteguhkan. Di dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Di perjanjian baru, kasih kita adalah sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Makanya kita harus melepas pengampunan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi hati kita harus dalam keadaan bersih. Makanya saya sampaikan, kalau peperangan rohani, kita ini di dalam peperangan rohani, kita perlu perlindungan. Pertama, kita ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Itu Tuhan yang membungkus kita, supaya kita dalam perlindungan. Tetapi benteng yang paling terpenting yang kita harus bangun adalah hati. Karena yang bisa menjaga hati kita hanya diri kita sendiri, bukan Tuhan. Hati itu seperti sebuah pintu. Yang punya kunci pintunya hanya kita. Makanya firman Tuhan berkata, aku mengetok pintu, barang siapa membuka, maka aku akan masuk. Ada seorang yang menggambarkan Tuhan Yesus mengetok pintu. Banyak orang yang berkata, kenapa kok nggak ada handle-nya? Dan orang berkata, handle-nya hanya ada dari dalam. Hanya orang dalam yang bisa membuka pintu untuk Tuhan masuk. Jadi yang bisa jaga hati kita hanya Tuhan, hanya kita. Tuhan bisa menutup bungkus kita dengan kuasa darah Yesus. Tuhan bisa membungkus kita dengan pakaian. Tuhan bisa membungkus kita dengan malaikat Tuhan menyertai kita. Tapi hati adalah bagian saudara. Bagian terlemah dari manusia adalah hati. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu. Karena bagian terlemah dari manusia adalah hatinya. Makanya iblis yang selalu mau diobrak-abrik adalah hati mereka. Supaya terluka, supaya kecewa, supaya mulai tidak percaya, itu selalu masalah hatinya. Peperangan rohani terbesar itu di pikiran. Tapi kalau cuma di pikiran, belum berpengaruh apa-apa. Di pikiran itu baru peperangan. Iblis itu memberikan ide-ide. Orang itu loh nggak suka kamu, orang itu loh begini, orang itu loh begitu, masih baru di pikiran, baru peperangan. Tapi begitu kita langsung gini, bener ya, orang itu menyakiti hatiku, luka sudah kena hati, kena kamu. Maka bentengmu runtuh. Makanya ada orang mendapatkan penglihatan begini. Nanti saya akan ada videonya. Videonya mirip banget dengan apa yang teman saya lihat dan apa yang Tuhan pernah nyatakan kepada saya. Gini, iblis itu nggak bisa serang anak Tuhan. Karena di dalam diri kita ada kemuliaan, ada api. Tetapi iblis itu bisa serang dengan awan gelap itu berupa perkataan negatif, gosip, perkataan-perkataan yang memojokkan kita, perkataan yang menyakitkan, itu seperti asap gelap. Itu seperti masih perang di dalam pikiran. Makanya masih di dalam pikiran, itu harus kita lawan, kita perangi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pikiran negatif, setiap roh kepahitan, setiap roh ini kita tolak, ya kan? Kan begitu kan? Masih di pikiran. Tetapi kalau kita mulai menanggapi, meresponi apa yang di pikiran yang ditanam oleh iblis. Iblis itu nggak langsung tanam nancep di pikiran ya, nggak bisa ya. Tetapi berupa awan gelap. Makanya iblis itu lebih suka, lebih canggih pakai manusia daripada lewat panah api si jahat. Panah api nggak bisa kena saudara, karena saudara punya api kemuliaan yang membuat panah api si jahat tidak bisa mendekat. Begitu tidak bisa menyentuh, belum menyentuh saudara, sudah kena api, sudah kebakar.
Makanya iblis lebih suka memakai manusia. Waktu manusia itu ngomong begini, oh kamu makanannya masak, oh sudah seharian masak, ternyata makanannya nggak enak. Itu langsung menyerang ke otak. Begitu kita responnya nggak benar, itu awan gelap itu masuk. Nah, saya kasih videonya dulu ya, baru nanti saya jelasin. Anak Tuhan, ini kebetulan saya menemukan video ini, jadi mirip sekali apa yang kami lihat. Dan orang-orang pendoa syafaat lihat. Anak Tuhan itu seperti ini, penuh kemuliaan Tuhan. Makanya di orang-orang di perdukunan dan sebagainya tidak bisa dibohongi. Siapa yang ada dalam Tuhan dan siapa yang enggak. Ini anak Tuhan. Tetapi orang yang tidak di dalam Tuhan itu ada seperti asap yang gelap di dalam dirinya. Ada asap gelap. Nah, ini anak ini yang mendapatkan penglihatan, lalu difilmkan ya, difilmkan. Kemudian dia melihat yaitu ada kegelapan. Tapi banyak anak-anak Tuhan juga akan mengalami hal ini pada waktu dia membiarkan awan gelap masuk dalam dirinya. Nanti saya jelasin. Nah, ini adalah anak Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan, tetapi, nah ini ada kemuliaan Tuhan, tetapi ada awan gelap di sebelah-sebelahnya. Itu adalah intimidasi iblis memperkatakan perkataan-perkataan negatif. Saya nggak tentang menjelaskan yang di video ya, tetapi saya cuma menggambarkan gambaran ininya untuk menunjukkan apa yang kami lihat di penglihatan. Yaitu, kalau di videonya mungkin penjelasannya beda, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, ini ada kemuliaan Tuhan. Ini adalah awan, asap. Asap itu nanti ya saya jelasin lagi. Nanti yang itu selanjutnya. Jadi gini, waktu saudara ini penuh dengan kemuliaan. Iblis tidak bisa memanahkan panah api si jahat. Seperti kita jelaskan kemarin, pakaian, ya kan? Kalau pakaian kita terkoyak, baru ada celah. Baru iblis bisa memanahkan panah-panah api si jahat. Kasih roh perjinahan, roh, dan sebagainya. Tetapi kita ini penuh kemuliaan. Iblis nggak bisa memanahkan panah api si jahat. Makanya iblis lebih suka mencari manusia. Makanya orang yang kepahitan, dia adalah tempat tunggangan iblis paling efektif untuk menyakiti banyak orang. Kemarin kita sudah belajar. Orang yang penuh kepahitan dan dia membiarkan terus dalam kepahitan. Makanya ada yang dapat penglihatan, ada tengkorak di dalam dirinya. Bahkan kemarin dapat ada 2 tengkorak berapi dan satunya tengkorak biasa. Mati itu adalah roh kematian. Roh kematian itu perkataannya akan membunuh. Selalu yang dia pikirkan bagaimana membunuh orang. Membunuh di sini adalah dengan perkataannya, memfitnah orang untuk membunuh karakternya, membunuh reputasinya, membunuh imannya. Selalu perkataannya itu membuat orang lain itu menjadi apinya padam. Itu roh pembunuh. Roh kematian di dalam diri orang yang punya pahit. Nah, pada waktu orang ini mengatakan berita yang menakutkan, mulai awan gelap. Itu ada asap gelap. Gak bisa sentuh saudara, cuma ada di pinggirnya. Tetapi kemudian ada gosip. Atau misalnya ada orang bilang gini, Pastor Deb, tahu nggak? Si pihak itu ngomongin kamu di belakang. Nah, itu baru asap. Dan saya harus peperangan di pikiran saya, mau terima perkataan itu atau saya tolak dalam nama Tuhan Yesus, untuk menolak, untuk masuk untuk tidak turun ke hati. Tetapi waktu saya mulai nangkep, hati saya mulai panas, maka asap itu masuk. Begitu, makanya kita sering ngomong kan, hatinya lagi keruh, betul nggak? Orang yang lagi stres, lagi hatinya keruh, itu di roh memang keruh, karena asap gelap itu masuk di hatinya. Makanya kalau dia dibiarkan, makanya kemudian mulai mengeruhkan pikirannya. Awan itu membuat kemuliaan, api kemuliaan itu padam karena tertutup awan. Makanya orang berkata orang gelap mata. Ada orang yang saking menyesalnya, saking depresinya, sampai beriman aja nggak ada. Karena ada yang menutupi matanya. Awan gelap itu menguasai dia. Dan kalau dia terus-menerus membiarkan, maka akan ada benteng-benteng. Ini di penglihatan ya, itu ada benteng-benteng menutupi dirinya. Makanya firman Tuhan mengatakan orang yang sakit hati itu lebih susah
untuk dideketin. Kenapa? Karena sudah ada benteng. Begitu ada benteng, dan dia terus biarkan kepahitan, mulai ada rantai. Iblis itu kalau bekerja terus loh, rantai. Dan itu hanya bisa lepas waktu dia melepaskan pengampunan. Yang pertama rantai lepas. Waktu pertama mengampuni, luka itu kan masih ada. Tapi begitu dia mulai bisa mengasihi orang yang dia benci, itu benteng itu roboh. Berapa orang yang dia benci, dia mulai bisa mengampuni, itu rantai putuskan. Tapi benteng masih ada, makanya masih ada luka. Tetapi dia mulai bisa melepaskan mengasihi. Saya melepaskan, saya kasih. Walaupun dia belum bisa, tetapi saya melepaskan kasih, aku memberkati dia. Dia bisa berkata memberkati dia, itu roboh, saudara. Benteng itu roboh. Dan itu makanya satu persatu dirobohin semuanya. Makanya dilepasin semuanya, dirobohin semua. Dan dia merdeka. Makanya orang yang pahit, itu ada roh kematian di dalamnya. Bukan hanya perkataan dia membunuh banyak orang, tetapi juga bisa membunuh dirinya sendiri. Saya lanjutkan videonya ini ya. Orang ini adalah orang yang punya banyak sakit penyakit. Kalau badannya disentuh, dia itu merasa kesakitan, disentuh atau kesakitan. Ternyata hamba Tuhan ini melihat itu ada banyak tombak di tubuhnya yang dia nggak bisa lihat, yaitu di alam roh yang orang ini nggak bisa lihat, tapi hamba Tuhan itu lihat. Di situ ada banyak kata-kata di tombak-tombaknya tentang apa perkataan negatif, lah, kutuk lah dan sebagainya, itu nancep semuanya. Dan ternyata itu yang membuat sakit. Dan hamba Tuhan ini berkata, kamu mau melepaskan pengampunan? Waktu dia melepaskan pengampunan, maka tombak satu persatu dilepaskan. Dan dia mulai sembuh. Seperti saya pernah layani seseorang, dia ngerasa dirinya sesak nafas sudah 16 tahun, dan badannya itu selalu kayak ada yang menekan. Sehingga dia setiap seminggu sekali, dia selalu ke tukang pijat, supaya ringan. Dan dia selalu ke dokter, dan dia selalu tanya apakah dia kena asma. Dan semua dokter yang dia datangi, semua bilang tidak ada asma. Waktu saya layani, saya layani, kita tidak sedang melayani tentang kepahitan. Saya juga tidak sedang melayani kesembuhan. Saya cuma tanya, apakah kamu punya luka hati? Dia bilang nggak ada. Waktu kemudian dikorek, akhirnya dia, oh iya saya punya kepahitan dengan seseorang, tapi saya sudah mengampuni. Seringkali orang merasa sudah mengampuni, padahal belum. Waktu kita penyembahan, saya mengatakan, oke, lepaskan pengampunan lagi. Waktu di dalam doa, nggak bisa berbohong. Waktu berdoa, saya mengampuni dia, masih bisa. Waktu saya katakan, aku mengasihi dia. Misalnya yang menyakiti dia namanya A. Katakan, aku mengasihi si A. Waktu ngomong mengasihi, nggak bisa ngomong. Mulai manifest. Langsung saya katakan, lepaskan perkataan. Begitu dia ngomong, berhasil mengatakan, aku mengasihi dia. Ngomong mengampuni nggak cukup. Ngomong mengampuni bisa berdusta. Tapi begitu ngomong mengampuni, saya mengasihi dia. Aku memberkati dia. Itu ada yang roboh. Dan waktu amin dia katakan, Pastor, saya tiba-tiba ada yang dilepas dari diri saya. Saya langsung kayak beban di sini yang nekan dadanya selama 16 tahun, lepas. Dan dia katakan, saya bisa nafas dengan lega. Dan beban di sini yang selama ini saya pikir karena kecapean, itu kayak ada yang diangkat. Berarti selama ini saya bukan kecapean. Penekanan ini bukan pijat, ternyata karena hati saya. Tetapi awalnya adalah membuka celah, merespon salah pada waktu ada orang yang berkata negatif. Makanya banyak orang berpikir, kalau saya memaafkan orang itu untung. Apanya yang untung? Orang itu nggak diuntungkan apa-apa. Waktu saya saudara ngalami kelepas mengampuni orang itu nggak kerasa apa-apa. Tapi saudara sedang memerdekakan diri saudara sendiri. Ada beberapa, masih ada sih, tetapi yaudah oke, saya kebut ya. Jadi itu, ini cuma ayatnya tinggal 3. Nah, segala sesuatu selalu dimulai dari hati. Contohnya ini. Awal kejatuhan selalu mulai dari hati. Kain. Tetapi Kain
dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Saat itu Tuhan sudah peringatkan bahwa dosa sudah mengintip. Belum berdosa, tapi sudah ngintip. Tapi begitu dia mulai panas hatinya, maka dan dia tidak bereskan, maka dia jatuh. Dia membunuh. Saul, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Saat Saul marah dan tidak segera membereskan, maka dia juga menjadi seorang pembunuh. Dia selalu kejar-kejar Daud untuk membunuhnya, tetapi tidak pernah berhasil karena Daud dilindungi Tuhan. Lalu Haman menjadi panas hatinya karena merasa tidak dihargai dan tidak dihormati oleh Mordekai. Karena dia panas dan merasa tidak dihargai dan panas hatinya, dia biarkan tidak segera dibereskan. Maka iblis punya pijakan. Itu sebabnya sampai Haman sudah menyiapkan tiang gantungan untuk membunuh Mordekai, bahkan untuk membunuh semua orang Yahudi. Selalu diawali dengan hati. Makanya kenapa untuk kita bisa rapture, lepaskan pengampunan kepada banyak orang, supaya tidak jatuh lebih dalam. Kedua, kasih itu harus bisa menjaga hati, dan kasih itu berani berkorban untuk orang lain. Dan setiap korban itu adalah harga yang saudara bayar untuk mendapatkan pelipat gandaan minyak. Karena minyak juga bicara tentang pengurapan, yaitu kuasa dan karunia-karunia untuk bisa menolong lebih banyak orang lagi. Amin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah pas waktunya. Jelas sampai sini? Oh, nggak bisa meng-unmute sendiri ya? Bisa kan? Oh ya, silakan Bu Esther. Amin. Saya. Ya, silakan. Siapa dulu yang ngomong? Iya. Bu Esther atau siapa? Iya. Iya, sangat jelas, Pastor, dan sangat dalam, sangat lengkap, bagus sekali. Puji Tuhan. Sangat memberkati. Terima kasih, sementara itu dulu. Amin. Terima kasih Bu Esther. Puji Tuhan, luar biasa. Ada lagi yang mau sampaikan sesuatu? Pastor. Ya, silakan Cik Tiha. Pastor, maaf minta di repeat sedikit aja mengenai 2 kunci berkat. Yang satu itu mengumpulkan apa tuh Pastor? Coba. Kalau mengumpulkan itu hanya penambahan. Kita menerima gaji misalnya 1 juta, kita tabung. Menabung itu kan mengumpulkan kan? Itu kan penambahan. Tapi kalau kita memecahkan, itu terjadi pelipat gandaan. Karena hukum pelipat gandaan hanya kalau dipecahkan. Sama dengan minyak, itu kalau dipecahkan, pasti akan berlipat ganda. Kalau cuma ngumpulin minyak, hanya 1 tambah 1. Tapi dipecahkan, 5 dan 2 menjadi 5.000. Bahkan itu nggak cuma 5.000. Karena yang datang itu 5.000 laki-laki. Belum istri dan anak. Nah, kalau istrinya semua bawa istri, anaknya 2, ada yang 4. Zaman dulu anaknya banyak. Berapa? 15 ribuan lebih. 20 ribu. Nggak pernah berhenti karena dipecahkan. Kasih itu adalah juga memecahkan atau melipat gandakan minyak. Next time kita akan pelajari lebih dalam. Kenapa kok bisa itu jadi pecah? Bisa menjadi minyak pelipat gandaan. Next time kita akan pelajari ayat-ayatnya. Oke? Ada lagi mau bertanya? Ada, saya mau tanya ya. Ya, silakan. Kadang-kadang kita ini melihat orang Kristen ini kan terus mengasihi ya, mengasihi, ada orang nggak mampu kita kasih, terus ada kekurangan kita kasih, kita perhatikan di gereja, di jalan. Tapi lama-lama seperti apa yang Bu Deborah katakan tadi, dimanfaatkan orang. Dan kan firman Tuhan juga berkata, untuk kasih dan mendidik itu kan harus seimbang. Nah, ini bagaimana caranya kasih itu tidak dimanfaat, tapi kita juga bisa mendidik gitu loh. Karena saya ini kadang-kadang ya dimanfaatkan orang gitu. Gimana? Ya, itu ada di pelajaran saya. Saya dulu udah ngajar di sini tentang cerdik dan tulus, ya kan?
Kita mendidik. Nah, makanya di dalam kita, makanya saya tadi katakan bukan berarti untuk berbuat baik semua orang kita tolong seluruh dunia, nggak bisa ya kan. Tetapi orang-orang yang terpenting, yang penting itu orang dekat dulu, keluarga ya kan. Kita nolong banyak orang tapi keluarga kita ada yang kelaparan dan sebagainya. Nah, ada didikan itu, makanya kita perlu di tingkat berikutnya itu tanya sama Tuhan. Tidak semua orang, dulu pernah saya itu ada orang itu butuh pertolongan. Saya mau tolong, tapi Tuhan katakan tidak. Terus saya tanya, siapa tahu ini hati saya harus cek hati saya. Mungkin saya pelit, ya kan? Yang penting kan hati saya tulus, saya mau nolong, tapi Tuhan tetap katakan jangan. Terus Tuhan katakan, terus saya tanya, kenapa Tuhan? Terus waktu itu Tuhan katakan, supaya dia belajar berharap kepadaku. Karena bukan kamu juru selamat, tapi aku. Jadi saya tidak boleh menjadi juru selamat, karena kita memang menolong, tapi pada waktu dia akhirnya tergantung kepada kita, Tuhan juga nggak suka, karena kita akhirnya menjadi juru selamat bagi orang itu, mencuri kemuliaan. Ada seorang hamba Tuhan juga pernah, ada seorang mau sekolah Alkitab, ya kan? Dia mau sekolah Alkitab, terus orang ini punya beban untuk bayarin dia. Tapi Tuhan katakan tidak boleh. Tapi ternyata ada orang lain yang membayari dia. Tuhan katakan, karena aku mau memberkati orang lain, bukan hanya kamu. Jadi orang ini nggak boleh membayari dia, tetapi orang lain. Jadi yang penting kita tanya pada waktu kita siapa yang kita tolong. Tetapi itu tadi, yang penting kita cek hati kita. Kita tidak menolong orang karena kitanya yang pelit, atau kitanya nggak suka, atau memang Tuhan yang kita tidak mau. Jadi satu, mendidik itu dalam arti pertama kita memberikan pertolongan. Makanya kalau kita juga menolong ke yayasan-yayasan, kita nggak bisa cuma yayasan itu ngasih makan, kita kasih duit, kasih makan, enggak. Tetapi yayasan-yayasan yang bisa membuat pelatihan-pelatihan, yang membuat perusahaan-perusahaan, sehingga orang-orang miskin itu bukan dikasih uang dan makanan, hanya pertama dikasih uang dan makanan, selanjutnya harus dilatih untuk bisa kerja. Karena mereka harus tidak menjadi pemalas, karena Alkitab mengatakan orang malas jangan dikasih makan. Nah itu Bu, jadi Ibu betul harus dengan didikan. Ada orang kalau sudah bergantung terus, kayak contoh ada seorang hamba Tuhan kasih uang kepada orang yang tidak punya duit. Dengan harapan orang ini dikasih modal usaha, dikasih 20 juta, saya pernah cerita di sini. Ternyata uangnya di Facebook pamer, beli HP baru, beli sepatu baru, saudara-saudara dikasih belanja, terus mereka vacation, langsung kemudian setelah 6 bulan uangnya habis, semua barangnya dijual lagi. Lalu dikasih pendetanya 7 juta atau 15 juta, pokoknya 3 kali. Sampai terakhir hamba Tuhannya berkata, ini terakhir saya kasih 7 juta. Tapi kalau sudah sampai habis, kamu tidak boleh lagi minta sama saya. Jadi, karena harus dididik, tapi kamu harus mau dididik. Nggak cuma dikasih uang. Nah itu Bu, jadi memang nggak semua orang langsung kita kasih. Nah kalau suami saya dulu, ada orang minta tolong dikasih, nggak apa-apa, tetapi orang itu akhirnya sakar PDW. Nah itu yang kita mulai harus tegas, sampai kerja pun jam 6 datang, jam 8 pulang, ya kan. Suami istri yang kerja, dua-duanya kalau datang jam 6, jam 8 pulang. Gaji full. Nah itu kan sudah nggak benar, nggak mendidik. Makanya saya waktu itu marah sama suami saya. Akhirnya mereka benci sama saya, suka suami saya, terserah. Terserah, yang penting hati saya bersih. Gitu. Yang penting saya nggak marah. Oke. Gitu Bu? Sekarang tambah sedikit. Ini kalau ada keluarga ya. Nah, keluarga ini kan memang ada belas kasihan, lalu membantu membantu kakaknya, kalau tidak salah adiknya itu dibantu. Pertama dibantu, kedua dibantu. Tapi dia juga bekerja, tapi pekerjaannya itu menghasilkan sedikit. Adiknya ini menghasilkan banyak. Lalu lama-lama saya lihat ini, kok dia ini dompleng. Maksudnya itu doyong, berdirinya itu tidak bisa tegak. Akhirnya sedikit-sedikit itu loh, ya oke. Tapi nggak belum bantu aku deh, gitu. Jadi dia mempunyai suatu motivasi. Berarti ini yang membantu ini harus berhenti ya Bu ya. Tidak mendidik. Berhenti. Iya, karena kan kita menolong orang-orang yang tidak bisa, yang butuh memang ditolong. Orang itu nggak punya pekerjaan, orang-orang yang sangat miskin, ya itu yang kita tolong. Tapi yang orang-orang sudah bisa berdiri sendiri, ya dia justru diajari untuk menolong orang lain. Gitu. Orang itu harus menolong orang lain, bukan dia minta pertolongan. Gitu Bu. Itu namanya mendidik.
untuk orang lain bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Amin. Tadi saya nggak katakan terus kemudian kita semuanya langsung, loh saya nggak punya apa-apa. Menolong itu bisa dengan apa saja, dengan mendoakan, dengan memberi apa saja pertolongan, nggak cuma tentang uang, memberikan didikan dan sebagainya. Oke, ada lagi? Tadi ada yang mau bertanya? Stefani yang tanya, gini, saya punya saudara, saya sering bantu ya. Terus habis gitu sekarang itu saya itu enggak lagi, saya juga bukan, kadang-kadang saya sering banyak tutup mata untuk bantu. Terus lama-lama saya merasakan dia ada sesuatu ke saya ya. Apa-apa kok saya disuruh beli, apa-apa kok saya disuruh beli. Lama-lama terus dia bilang gini, ngomong sama anaknya, harusnya ya kalau sing situ tuh mampu, harusnya kan bantu kita. Orang sih nggak mampu, dia bilang orang kaya tuh kan harus bantu orang miskin. Terus saya tuh berpikir gini, lama-lama lah terus tak bantu kamu juga, kamu masih punya kaki tangan, masih sama-sama kita tuh masih sama-sama muda, bukan orang-orang tua gitu loh. Terus dia kalau ngatain saya bilang gini, aku ngerti betitatmu kayak apa. Nah, seperti itu kayak apa ya, Pastor? Ya, siapa sih sama Ibu tadi, Ibu Rahmat ya tadi ya. Sama saja kita harus tegas ya kan, kita harus mengajar dia. Cuman apa yang kita kemarin tolong, kita harus bisa lupakan supaya nggak hangus ya kan. Apa yang kita kerjakan nggak hangus, tapi menjadi berkat buat kita. Maksudnya jangan sampai kita akhirnya pahit dengan hal itu, kan rugi, sudah banyak nolong. Nah, kemudian ya cuma memberikan ketegasan, saya hanya bisa bantu kamu supaya untuk kamu bisa berdiri sendiri, supaya kamu bisa cari uang, supaya kamu bisa bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri, bukan bergantung sama saya. Gitu. Jadi kamu juga harus belajar bergantung sama Tuhan, dan kamu harus bisa dipercayai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Itu Bu. Jadi kita intinya menolong orang lain yang dibutuhkan. Saya juga tidak setiap bulan ngirimin orang, juga enggak gitu loh. Tetapi kalau ada orang-orang yang memang itu perlu gitu ya kan, ya saya memberikan pertolongan. Tetapi bukan kemudian orang itu harus saya harus punya komitmen untuk menolong dia setiap bulan. Ya nggak bisa, karena saya juga tidak bisa. Saya bukan juru selamat, saya juga bukan Tuhan yang bisa menjanjikan untuk bisa menolong dia terus. Kecuali saya memang punya passive income gede gitu ya. Saya kan hamba Tuhan ya kan. Gitu. Oke, itu aja. Gitu ya Bu ya. Jadi boleh untuk memberikan ketegasan. Karena kita ini satu mengasihi, kasih itu harus ada disiplin. Jadi kita mengasihi dan mendidik orang itu. Karena jangan sampai pertolongan kita membuat orang bergantung sama kita, tidak bergantung sama Tuhan. Karena orang yang tidak bisa bertanggung jawab, ada di video saya tentang Tuhan nggak bisa memberkati orang yang hidupnya kacau. Kalau nggak bisa atur uang, nggak bisa atur kehidupannya, ya Tuhan nggak bisa, dikasih miliaran pun pasti habis. Tapi kalau dia tahu mengatur uang, kita kasih, ini contoh-contoh. Ada orang dikasih berapapun nggak bisa jadi duit. Tapi ada orang nggak punya modal, sekarang itu jadi pengusaha hebat. Umurnya baru mau 30, saudara. Kenapa? Waktu SMA nggak punya modal, dia cuma jualan makanan dengan sistem pre-order di sekolahnya. Karena di kantinnya makanan mahal, dia jual pre-order. Siapa yang pesan bayar dulu. Dia masak di rumah. Itu terus sampai akhirnya duitnya dia pakai untuk jualan aksesori HP, sampai bisa buka toko sendiri, sampai punya perusahaan sendiri. Dia berhasil dari sebelum umur 30. Kenapa? Karena orang ini tahu melakukan apa yang ada padanya. Tapi kalau orang memang sudah nggak mau kerja, dikasih berapapun itu kayak kita nimbun sumur. Kita pun tidak mau. Uang kita ini kan juga kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu kan berkat Tuhan, kita juga nggak akan memberi kepada orang-orang sembarangan yang tidak menghargai berkat. Itu intinya ya. Kalau kita memberkati orang yang kayak nuang ke sumur, ya nggak bisa. Sumurnya kamu harus tutup dulu, baru saya akan memberikan pertolongan. Nah, begitu. Jadi harus tegas. Amin. Siapa lagi mau bertanya? Sama-sama, Bu. Pastor, ada saya chat, Pastor. Oh, ini di chat ya. Pastor berarti benteng-benteng itu bisa dibangun oleh setan, dan juga oleh Tuhan. Benteng setan terbangun karena apa?
dan juga bagaimana cara benteng. Tuhan itu, oh ya, saya ngerti maksudnya. Kalau bentengnya iblis itu membuat kita menjadi dibutakan. Saya dulu pernah pasang videonya di sini. Benteng itu membuat iblis itu membutakan, makanya mata kita tidak bisa melihat kebenaran. Tapi kalau benteng Tuhan itu memberikan perlindungan. Kayak darah Yesus itu bentengnya beda ya. Kalau bentengnya Tuhan itu bukan membuat kita buta, kita tetap melihat, tapi perlindungan supaya iblis gak bisa memanah kita, gak bisa serang kita. Itu seperti pagar. Kalau misalnya kita berdiri, itu ada pagar berapi. Ada perlindungan kayak pagarnya itu kayak mangkuk kaca yang pernah Tuhan perlihatkan kepada saya, itu mangkuk kayak mangkuk kaca. Itu hanya kita yang bisa buka dari dalam. Itu perlindungan Tuhan. Kita nggak buta. Tapi kalau iblis itu membutakan, itu kayak sebuah batu-batu. Saya pernah ada video saya bagaimana iblis membangun tembok, itu kayak batu-batu. Makanya orang ini nggak bisa lihat kebenaran. Kayak di Indonesia. Banyak orang dicekokin tentang agama, sampai nggak tahu kebenaran. Udah banyak ditipu oleh pemimpin-pemimpin agamanya, ya aja. Tetap aja nggak sadar. Sampai ada berita yang terbaru. Mereka ditipu dalam hal bisnis atas nama agama. Mereka ditipu untuk iuran atas nama agama, dan semuanya itu ditipu sampai banyak yang kehilangan. Sudah ada berapa puluh miliar hilang karena mereka semuanya ditipu dengan agama. Kenapa sampai bodohnya kayak gitu? Udah berkali-kali ketipu, masih aja bodoh. Karena ada benteng. Bentengnya itu apa? Ajaran yang salah, pikiran yang salah, pikiran yang negatif itu membutakan. Jadi bentengnya beda. Kalau iblis itu berupa kayak batu-batu, membutakan mata. Sampai kayak helm, yang ditutup itu mata dulu. Mata, makanya nggak bisa lihat kebenaran. Tapi Alkitab berkata, kebenaran firman itu memerdekakan. Makanya waktu kita itu terima kebenaran itu batu-batu yang dipasang iblis itu copot satu persatu. Terima rema, kebenaran yang menjadi rema ya, mengubah cara pikir, itu copot satu-satu. Makanya sampai merdeka, karena semuanya dibukakan. Makanya orang Kristen tanpa mau diajar, itu telah membiarkan dirinya tetap buta. Nah, itu temboknya beda ya. Kalau perlindungan Tuhan supaya kita, iblis tidak bisa memanahkan panah api si jahat. Begitu si Liza, sudah ya? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sangat jelas, harus jaga hati, amin, puji Tuhan. Jelas, memberkati, amin, luar biasa memberkati, amin. Terus ini ada pertanyaan lagi, Shalom Pastor, mau tanya tentang minyak. Jika misalnya suami selingkuh, istri selingkuh, atau anak-anak lagi jatuh, narkoba, seks bebas, atau yang lain, apakah masih boleh tetap melayani? Karena mengasihi dan rindu berbagai untuk melayani. Gini, intinya melayani untuk apa? Yang terpenting dalam hidup kita itu mengasihi Tuhan dulu. Kalau mengasihi Tuhan, hanya dengan kita hidup benar, bertobat. Kalau cuma rindu melayani itu untuk apa? Iya kan? Melayani untuk apa? Sia-sia. Itu nanti akhirnya jadi sama seperti yang firman Tuhan katakan. Aku sudah melayani demi namamu, melukakan mujizat demi namamu Tuhan. Tapi katakan, aku tidak mengenal kau, hai pembuat kejahatan. Ngapain? Malah bikin capek. Lebih baik bertobat. Karena kita harus mengalirkan kasih. Pelayanan itu kasih. Pertama, mengasihi Tuhan dengan pertobatan. Kedua, membawa kasih Tuhan ke bumi. Itu kasih. Kita mengasihi Tuhan dengan hidup pertobatan, menyenangkan hati Tuhan, itu dengan membawa surga ke bumi. Membawa surga itu adalah kasih. Semua isinya itu kasih di surga. Karena kasihlah ada kesembuhan, karena kasihlah ada kelepasan. Jadi itu. Jadi lebih baik bertobat, lepaskan dosa itu daripada melayani, tapi nggak diperhitungkan. Kan sayang. Kecuali cuma begini, oh saya belum sempurna sambil melayani, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau sudah sampai perzinahan, perselingkuhan, next time saya akan ajarkan. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Perzinahan itu dosa yang besar, bahaya. Makanya di Alkitab dikatakan mencuri. Putus-putusnya.
Halo? Yang lain gimana? Putus-putus? Bagus, Enggak ya? suaranya bagus. Oh, yang lain bagus, Ibu. Bagus, Pastor. Tante. Dari sana putus-putusnya. Bagus, bagus. Bagus, Oh. Tante. Cuma di Tante. Mungkin jaringannya. Saya lanjutin ya. Jadi, Di sini sampai mana saya tadi? putus-putus, nggak jelas. Nanti saya Signalnya kirimin rekamannya, Ya. Tante. Tante ikuti dulu, nanti saya kasih rekamannya. Oke. Ya. Saya tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi ya? Ada yang Perjinahan. ingat? Oh ya, perzinahan. Nah, itu dosa itu macam-macam. Kayak dosa apa namanya? Dosa mencuri, dia hanya harus membayar apa yang dia curi. Tapi dosa perzinahan harus dirajam. Berarti kan lebih besar. Kan kalau di dalam rohani tidak dirajam kalau di dalam perjanjian baru, tetapi dia akan mengalami kematian rohani. Kalau mengalami kematian rohani, yang dia bagikan apa? Padahal yang kita bagikan adalah roh yang menghidupkan. Dengan apa? Itu kita harus hidup dalam pertobatan supaya roh yang menghidupkan itu kita bisa pakai untuk melayani, mengobarkan orang. Boleh melayani, tetap boleh. Tetapi buat apa cuma rindu melayani tanpa meninggalkan dosa, tidak mau bertobat. Gitu. Gitu, Bu. Siapa tadi? Iya, Ibu Stefani. Iya, silakan. Tolong tanya. Ini saya ada teman ini dia sudah pernah pemberkatan nikah, tetapi pemberkatan nikah itu pun karena masalah sudah terjadi kehamilan ya. Terus habis gitu kan, tapi nggak ada surat apa namanya catatan Nikah. sipilnya, nggak ada surat nikahnya secara pemerintah seperti itu. Itu kalau si cewek ini kalau dibawa sama si laki itu entah dibawa ke Gunung Kawi atau dibawa pokoknya keluar rumah ataupun itu maaf istilahnya tidur bersama, apakah itu suatu perzinahan atau diperbolehkan karena dia sudah secara agama sudah sah dengan suaminya itu? Menurut Pastor Boleh. gimana? Yang paling penting itu pada waktu diberkati oleh Tuhan di gereja, berarti pernikahan mereka sudah dikuduskan. Itu sebabnya sudah boleh berhubungan seks. Tetapi kalau sudah dikuduskan, sudah diberkati di sipil, tapi belum diberkati Tuhan, itu berarti belum dikuduskan. Jadi berhubungan seks adalah perzinahan. Ngerti ya? Kalau di catatan sipil itu untuk negara, supaya aman, supaya ada perlindungan negara. Tetapi karena sudah diberkati, sudah dikuduskan, sudah boleh berhubungan badan. Gitu, Tante. Oke, terus ini lagi, Pastor. Ini kalau misalnya ngikutin suatu yayasan, di suatu yayasan ini mempunyai hati yang kasih ya, membagikan berkat bagi setiap orang-orang tua, yang dibagikan tuh orang-orang tua yang itu. Kadang ada yang setiap bulan, tapi kadang ada yang diatur misalnya 1-2 bulan berturut-turut. Itu kan apakah itu maksudnya nggak sama? Kan kita nggak, misalnya kita kan nggak ngasih mereka yang misalnya muda-muda yang masih bisa bekerja, yang sudah punya rumah. Kan yang kita kasih ini mereka orang-orang tua yang nggak punya. Itu misalnya kita kasih 3 bulan berturut-turut atau 2 bulan berturut-turut, itu nggak salah Kak di mata Tuhan. Apakah gitu, Pastor? Intinya memberi itu satu, kerelaan. Yang kita bisa, kerelaan. Jadi kalau bisa cuma 3 bulan sekali, atau setiap bulan, atau setahun sekali, atau setiap kali kita punya, tidak masalah, Ibu. Yang penting kerelaan. Firman Tuhan katakan, berikanlah dengan kerelaan. Kerelaan hati itu yang penting. Yang kedua, tanya Tuhan, Tuhan apakah harus memberi, apakah harus berhenti. Nah itu kita minta Tuhan. Jadi supaya itu di level yang kedua ya, supaya kita mulai, maksudnya level pertama kita memberi dengan ketulusan, kita memberi dengan kerelaan. Yang kalau kita bisa, nggak bisa juga nggak apa-apa. Tapi kemudian kita memberi dengan bertanya kepada Tuhan di level yang tinggi, sehingga kita memberi dengan ketepatan. Jadi intinya Bu, itu nggak masalah untuk memberi bagaimana, nggak masalah. Gitu. Oke, itu Bu. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Luar biasa. Suka memberi. Ya, saya. Oke, yang lain ada lagi?
Kalau nggak ada, oh ada lagi di sini. Pastor, jika pikiran disekerang, pikiran negatif, buah dan badan saya sakit, malam tidak nyaman. Pastor, mau tanya dong, Pastor. Iya, silakan Tante. Silakan Tante. Oh, Tante putus-putus, Tante. Coba. Kalau orang yang marah gimana, Pastor? Cepat marah. Kalau kadang-kadang kita ajak ngomong, ya baru ngomong dia udah cepat marah. Ya jangan banyak ngomong sama orang marah. itu. Ya, orang itu orang kepahitan. Kadang-kadang kita ngomong ya mau ajak kompromi, belum kompromi, belum itu cepat marah dia, cepat emosi. Ya. Gimana tuh, Pastor? Ya, itu orang luka hati, orang yang luka hati. Oke, sekarang saya jawab, Pastor ada pikiran negatif, tengking, ditolak dalam nama Tuhan Yesus, tengking. Terus minta kita ditahirkan oleh darah Yesus. Itu caranya. Terus mohon di-share Bible Study ini melalui grup WA, terima kasih. Ya, jelas, lancar. Oke, sip, karena sekarang sudah jam 10 tepat, kita akan selesai. Dan tadi yang kepingin tahu, pingin masuk ke grup, bisa WhatsApp ke nomornya Tanti. Nomor Tanti berapa ya, Tan? Saya lupa nomornya. Bisa tulis di chat. Ya, silakan Bu Rita. Iya, pertanyaan terakhir. Pastor. Ya, silakan. Iya, saya menunggu yang pertanyaan terakhir, Pastor. Iya, nggak apa-apa. Iya, maaf saya baru, jadi saya mau bertanya. Terima kasih untuk khotbahnya hari ini, luar biasa. Pastor, saya melihat bukan cuma hanya menyampaikan firman, tetapi saya melihat kasih dari perkataan Pastor itu menusuk hati saya dan membalut luka di hati saya. Terima kasih, Amin, Pastor. Tuhan. Amin. Iya, ada pertanyaan saya nih, Pastor. Sekarang ini kita kan memang sudah masuk di dalam akhir zaman dan kita sudah melihat tanda-tandanya COVID dan segala macam. Dan banyak hamba Tuhan dan gereja juga bicara mengenai rapture. Dan mereka mengatakan bahwa rapture ini sudah di depan mata dan sudah dekat sekali gitu ya. Dan Tuhan pasti menyatakan dan berbicara kepada hamba-hambanya mengenai tanda-tanda akhir zaman, rapture, dan segala macam. Apakah dan banyak juga mereka mempersiapkan diri dengan misalnya lumbung Yusuf dan mereka mempersiapkan pangan ya, jikalau ada rapture. Pertanyaannya adalah apakah tanda-tandanya kedatangannya rapture nanti itu ya, Pastor? Apakah tandanya seperti apa gitu, Pastor? Gini, memang sekarang sudah ada lumbung ini, lumbung itu mempersiapkan orang-orang yang nanti ketinggalan, nggak rapture. Jadi harus mereka dipersiapkan. Dan kita kan harus mengasihi mereka. Nah, tanda-tandanya itu sebenarnya yang pertama harus ada dua versi ya. Ada dua versi, maksudnya gini, ada yang percaya rapture itu setelah antikris. Ada yang percaya sebelum antikris. Kita lebih baik beriman yang sebelum antikris. Kalau toh ternyata enggak, ya kita mempersiapkan diri dengan kita punya minyak itu. Tapi kalau rapture itu, kalau sesuai dengan Alkitab, itu dikatakan setelah pemulihan segala sesuatu. Jadi sekarang ada banyak kekacauan, itu justru bukan Yesus akan datang, akan ada pemulihan segala sesuatu. Gereja ini benar-benar mengalami pemulihan segala sesuatu, dalam arti gereja itu seluruh dunia akan ada unity. Akan ada aniaya yang membuat gereja-gereja seluruh dunia unity. Ada pemulihan segala sesuatu. Gereja akan bergerak dengan karunia-karunia seperti zaman rasul-rasul. Yang kedua, gereja itu akan mengalami masa kejayaan sama seperti zaman dulu. Gereja itu mengalami masa kejayaan. Makanya lihat gereja-gereja dulu di Eropa, di mana-mana gerejanya megah-megah, bukan? Nah, sekarang bukan kemegahannya bangunan, tetapi gereja ini akan memberi makan banyak orang, memberikan banyak pertolongan, memberikan sekolah-sekolah gratis. Gereja ini memerintah. Kalau gereja belum seperti itu, tiba-tiba rapture itu malu-maluin. Jadi gereja harus mengalami, pertama, harus ada pemulihan segala sesuatu, artinya gereja akan mengalami kejayaan, bukan bangunannya, tetapi mereka bisa bergerak, memberikan banyak pertolongan, berdampak bagi dunia ini, dan mengalami kepenuhan Roh Kudus besar-besaran seperti yang di dalam Yoel, sehingga masa seperti kisah para rasul terjadi lagi. Semua orang berjalan dalam kuasa. Mereka berjalan dengan kuasa. Yang kedua adalah
Injil harus sudah diberitakan seluruh bumi. Sehingga nggak ada orang yang bilang, loh aku kan nggak pernah denger Injil. Nggak bisa, karena semua Injil akan diberitakan seluruh bumi. Dan sekarang ini percepatan, karena Injil dengan mudah disiarkan ke seluruh bumi lewat internet. Lewat internet ini, lewat WhatsApp, lewat semuanya gadget itu semua itu. Jadi itu tandanya. Tapi kalau belum ada pemulihan segala sesuatu, yang di rapture itu paling 1-2. Tuhan tuh maunya ada masa penuaian. Sebelum masa penuaian itu akan terjadi masa lawatan besar-besaran. Baru masa penuaian. Tapi masa lawatan terakhir cuma sebentar. Cuma beberapa tahun. Habis itu rapture baru aniaya. Itu Bu yang terjadi. Itu. Nah sekarang yang kita persiapkan bagaimana kita siap supaya kapanpun rapture kita siap, karena kadang-kadang rapture-nya belum, tapi kitanya mati duluan. Mati kan kita juga harus siap, ya kan? Kita harus siap setiap waktu, gitu. Itu Bu Rita, sudah? Makasih banyak, Pastor. Oke, Puji Tuhan. Jadi boleh tanya, saya mau tanya. Oke, terakhir. Saya mau tanya. Terakhir lagi. Ya. Silakan, Ko. Saya tanya. Berarti kan kita boleh main internet. Dulu kan katanya nggak boleh ya YouTube, nggak boleh main internet, nggak boleh. Kan ada ya sampai sekarang mungkin ada ya orang Kristen tidak boleh melihat internet, melihat YouTube pakai komputer itu ciptaan Python something like that. Ya betul dah. Jadi boleh dong. Tapi karena kami beritakan seperti Zoom kan lebih cepat atau jiwa dimanapun sekarang. Gitu ya, jadi mungkin ada yang berpikiran gitu lagi, ya harus diubah mindsetnya. Betul kok. Ya, jadi justru sekarang ini memang internet, gadget itu memang Tuhan pakai untuk maksa akhir zaman. Kalau kita nggak pakai, maka iblis yang akan pakai untuk menyebarkan berita hoax, untuk memberitakan pemberontakan kepada Tuhan, untuk memberitakan ketakutan dan sebagainya. Justru kita pakai internet untuk memberitakan Injil. Makanya sekarang kita bisa telepon gratis, kita bisa WA, itu bisa kemana saja, murah sekali biayanya. Ada Zoom yang tidak dibatasi oleh lautan, tidak dibatasi oleh benua, karena supaya Injil bisa diberitakan. Jadi kalau ada orang yang anti internet, itu anti kegerakan. Makanya internet, semua gadget, alat-alat canggih, teknologi diciptakan oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka adalah keturunan-keturunan, adalah anak-anak orang-orang pilihan Tuhan sendiri yang selalu menemukan kalau nggak Yahudi orang-orang Kristen. Kenapa? Karena memang alat-alat itu dipakai untuk masa kegerakan, untuk kepentingan Tuhan. Cuma karena banyak orang Kristen anti, sedikit-sedikit ini setan, sedikit-sedikit dari setan, internet dari setan, YouTube dari setan, akhirnya dipakai orang dunia merusak generasi muda. Justru kita harus pakai. Amin. Oke. Makasih Ko Ayu. Pistol kalau di tangan polisi untuk keamanan, tapi pistol di tangan penjahat untuk merampok, ya tergantung kita bagaimana menggunakannya, ya. Betul. Luar biasa. Kok Ayung ini gini-gini polisi Amerika. Haleluya. Makanya dia tahu. Haleluya. Amin. Jadi dia tahu kalau membuat senjata di tangan Ko Ayung untuk menembak penjahat, tapi kalau penjahat untuk menembak orang benar. Oke? Oke, itu aja. Sekarang kita akan berdoa. Kita akan ketemu minggu depan. Hal-hal yang lebih detail lagi. Kita akan terus naik, pengajaran kita akan terus naik. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Semuanya. Berkati Indonesia, Amerika, Eropa. Ketemu minggu depan. Selamat malam. Jangan lupa minggu depan ajak saudara family. Iya, ajak tetangga, anak saudara, anak cucu, ya nenek kakek diajak semua. Oke? Ya, Om. Haleluya. Mantap.